Salam, selamat pagi. Kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa pemilik kehidupan kami bersyukur ya Bapa, karena kasih-Mu begitu besar menyertai kami. Kembali kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memimpin hati kami, agar kami dapat memahami apa yang dapat kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan di pagi hari ini terambil dari kitab Yeremia pasal 32 ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untuk-Mu. Demikian firman Tuhan. Yang menjadi judulnya di sini, tiada suatu apapun yang mustahil untuk-Mu. Saudara-saudara yang terkasih, kata mustahil atau tidak mungkin, kalimat ini sering muncul ketika seseorang mengalami sesuatu persoalan, keterpurukan, karena usaha-usaha yang hancur, atau karena penyakit, atau karena gagal dalam studi, dan sebagainya. Akhirnya merasa tidak sanggup lagi, dan bahkan ada yang sampai putus asa. Namun saudara, dalam hal ini kita tidak perlu merasa pesimis, merasa bersalah atau malu, dan tidak punya pengharapan lagi. Karena kita percaya bahwa di balik hujan pasti ada pelangi. Sehancur apapun hidup kita, Allah tidak pernah kekurangan cara untuk memperbaikinya. Karena bagi Tuhan tidak ada kegagalan. Dalam renungan pagi ini, kita perlu belajar dari Nabi Yeremia. Bagaimana dia menyikapi dan merespon firman Tuhan yang memberikan perintah kepadanya supaya dia membeli sebidang tanah di Anatot. Padahal saat itu dalam masa pemerintahan Sedekia, Babel sedang mengancam Yerusalem agar takluk dan tidak berontak. Yeremia sudah mendapatkan firman Tuhan bahwa Nebukadnezar akan menawan Sedekia dan menaklukkan Yerusalem. Dalam situasi seperti itu, sebenarnya menurut logika kita tidak perlu lagi membeli tanah atau menebus tanah. Karena menanam investasi dalam situasi seperti itu sebenarnya rugi. Siapa yang bisa menjamin bahwa tanah itu tetap menjadi milik mereka? Karena tidak berapa lama lagi mereka akan terbuang ke Babel akibat dari kejahatan mereka. Lagi bagaimana jika pasukan Babel menjarah tanah tersebut? Namun saudara yang terkasih, karena itu adalah perintah Tuhan, Yeremia lebih mentaati firman Tuhan. Walaupun pada saat itu dia masih bingung dan belum bisa memahaminya. Namun dalam doanya seperti yang disebut di sini, Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untuk-Mu. Di sini bisa dikatakan bahwa inilah yang disebut ketaatan mendahului pemahaman. Tindakan Yeremia ini merupakan teladan yang indah bagi kita.
untuk tetap taat kepada Tuhan walaupun belum mengerti. Dalam kitab Yeremia 32 ayat 27, Tuhan Allah berfirman kepada kita, "Sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu yang mustahil untukku?" Nah, sungguh sejatinya Dialah Tuhan Allah dari segala makhluk yang ada di bumi. Dialah Tuhan dari segala Tuhan dan Allah dari segala Allah. Tidak ada satupun perkara yang mustahil di hadapannya. Lalu, adakah di antara kita yang meragukan atau bahkan tidak percaya terhadap kuasa Tuhan yang maha ajaib? Apabila dengan firman-Nya Ia berkuasa menciptakan langit dan bumi, termasuk menjadikan semua makhluk dan manusia, maka apa susahnya bagi Tuhan untuk menjauhkan atau menghilangkan segala sakit penyakit dari tubuh kita? Dan apa sulitnya bagi Tuhan menjauhkan segala virus COVID-19 sehingga tidak menimpa kita? Percayalah bahwa segalanya tidak ada yang mustahil baginya. Segalanya serba sangat mungkin terjadi oleh Tuhan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Karena baginya tidak ada yang mustahil. Tidak ada kesulitan yang tidak teratasi. Ketika keahlian dan kekuatan manusia sudah angkat tangan, tapi pada Allah ada kuasa dan kemenangan yang dapat mengatasi semua permasalahan. Dan oleh karena Dia, berarti segalanya memungkinkan terjadi oleh sebab Dia adalah Allah yang mengasihi umat-Nya. Saudara yang terkasih, dengan kebaikan Allah ini tentu menjadi suatu alasan bagi kita untuk mentaatinya. Dan bukan kesempatan untuk tidak mematuhinya. Ketika kita sadar untuk hal itu, maka hubungan kita kepada Tuhan tentu tidak melemah. Bahkan semakin dikuatkan oleh anugerah dan berkat-Nya. Dengan demikian, kita akan berani melangkah ke depan karena Tuhan ada bersama kita. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa di surga yang memberikan jaminan kepada kami bahwa jika kami berpegang teguh kepada firman-Mu, tidak ada sesuatu yang mustahil di dalam kehidupan kami. Apapun persoalan-persoalan hidup kami, semua dapat kami atasi bersama dengan kuasa Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan doa kami di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena
HPS